Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Selamat datang dalam YouTube channel ini. Doa kami agar melalui renungan singkat ini saudara dapat memahami apa maksud tujuan Tuhan menciptakan saudara ke muka bumi ini, dan apa rencananya yang indah, dan bagaimana kita menjalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, biar bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata kalimat yang keluar, biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Beri dia hikmat, beri dia kemampuan, agar melalui perkataan yang keluar, nama-Mu Tuhan yang ditinggikan. Jemaat-Mu mengerti, memahami, mereka diberkati, mereka dipersiapkan, bahkan mereka dituntun untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Siapapun yang menyaksikan renungan singkat ini, setiap mereka diberkati Tuhan, dipersiapkan Tuhan, bahkan setiap mereka dikaruniai segala yang baik dari kerajaan surga. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami, berbicaralah atas setiap kami. Sama-sama kita yang siap diberkati, kita katakan amin. Sulit memahami. Ini menjadi sebuah tema yang kita ambil pada hari ini, saudara. Mana yang lebih susah, menjawab pertanyaan dosen saat kita kuliah, atau menjawab pertanyaan atasan di kantor kita? Atau mungkin mana yang lebih susah, menjawab pertanyaan dosen, atasan di kantor, atau menjawab pertanyaan anak kecil atau anak kita, atau seorang anak kecil yang bertanya kepada kita tentang sesuatu? Mungkin saya berkata lebih susah dosen, karena dosen pertanyaannya pasti sangat istilahnya berpengetahuan dan sebagainya. Tuh bos, karena menegangkan. Kadangkala pertanyaan anak kecil bisa lebih sulit dari pertanyaan yang diajukan dosen atau atasan kita. Karena kadang-kadang pertanyaannya out of box, saudara. Benar-benar di luar, tak disangka-sangka. Kadang-kadang kita kesulitan dan menjelaskan kepada mereka. Mengapa? Karena pembahasan atau pemahaman anak kecil masih sangat terbatas. Bagaimana mungkin kita dapat menjelaskan tentang hukum fisika kepada seorang anak kecil yang bertanya, mengapa batu tenggelam di dalam sungai tapi kapal mengapung di atas sungai? Ya kan saudara, kita sulit menjelaskan saat anak bertanya dari mana adiknya berasal. Beberapa waktu yang lalu anak saya Genesaret, dia bilang sama istri saya, "Mah, kapan?" Kan istri saya mengandung, "Kapan adik keluar?" "Nanti, rencananya bulan Juni." "Sekarang dong keluarnya." "Oh nanti enggak, sekarang dong." "Nanti kalau udah keluar bisa masuk lagi." Dan kita berdua lihat-lihatan berusaha menjelaskan bagaimana cara dia untuk mengerti. Dan di lain waktu anak saya bertanya bahwa ketika kami bangun pagi dan kami bilang, "Gini, doa dulu, bilang makasih sama Tuhan." Terus kata anak saya, "Mana Tuhan? Ini doa-doa Tuhannya nggak kelihatan." Saya bilang, "Ayo doa." "Nggak mau ah. Gini mau doa kalau Tuhannya kelihatan." Dan menjelaskan hal tersebut kepada anak saya membutuhkan hikmat dari kerajaan surga. Atau bagaimana ketika ada seorang anak kecil bertanya kepada saudara, mengapa Tuhan membiarkan orang baik menderita sakit parah? Mengapa Tuhan membiarkan orang jahat hidupnya diberkati, tapi kenyataannya orang baik kok hidupnya kelihatannya susah? Kadang-kadang hal tersebut membuat kita mengalami kesulitan sebagai orang dewasa menjelaskan panjang lebar kepada anak-anak tersebut. Bagaimana supaya mereka dapat memahaminya? Sekali lagi, karena pikiran pemahaman mereka belum sampai. Beda dengan menjelaskan kepada dosen atau atasan kita atau sesama orang dewasa. Karena seringkali ketika mereka bertanya, mereka sekedar cuma ingin menguji kita. Mereka sebenarnya sudah tahu jawabannya, tapi mereka cuma mau tanya aja sama kita. Nah, dua gambaran tadi memberikan ilustrasi yang muncul di berbagai pertanyaan di kehidupan orang percaya. Mungkin kita sering bertanya kepada Tuhan, mengapa hal ini terjadi kepadaku? Saya sudah berdoa, mengapa Tuhan gak jawab? Saya sudah ke gereja, mengapa Tuhan gak tolong? Kenapa orang yang saya sayangi kok tinggalin saya? Saya sudah doain papa saya, kenapa dia dipanggil Tuhan? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan, mengapa ini menimpa saya, mengapa hal ini terjadi kepada saya. Bahkan seringkali pun kita tidak mendengar jawaban dari Tuhan. Bahkan seringkali pikiran kita gak dapat memahami rencana-rencana Tuhan. Ya, kita bilang kita percaya kepada Tuhan, tapi let's be honest, kadang-kadang kita mempertanyakan mengapa hal ini terjadi, mengapa hal tersebut menimpa saya. Namun
ketika kita makin lama mengikuti Tuhan, makin bertumbuh dalam pemahaman, dalam pembenaran firman Tuhan, dalam hubungan sama Tuhan, maka kita akan memiliki sebuah keyakinan yang kuat, bertumbuh dalam hati kita, bahwa sekalipun kita nggak mengerti, tapi kita dapat mempercayai hatinya. Sekalipun kita nggak dapat memahami jalannya, tapi kita dapat menyandarkan pengharapan kita kepada Tuhan. Nabi Yesaya mengatakan bahwa jalan kita bukan jalannya Tuhan. Pemahaman kita bukan pemahaman Tuhan. Pemahaman kita hanya dapat mencapai apa yang kita pahami sesuai dengan pandangan manusia. Untuk bisa mencapai pemikiran Tuhan, gak mungkin. That's why satu hal yang pasti dapat kita percaya, bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, semuanya dapat kita lewati. Dia tidak pernah memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Bahkan pada akhirnya Roma 8:28 Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Karena sekarang kita melihat dalam firman Allah 1 Korintus 13 ayat yang ke-12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin sebuah gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Apa yang harus saya lakukan Pak Pendeta ketika sedang mengalami sulitnya memahami Tuhan? Apa yang harus saya lakukan ketika saya sedang bertanya-tanya apa yang Tuhan sedang perbuat dalam hidup saya? Sederhana, jangan pernah goyah mengikuti janji Tuhan. Ikuti prosesnya Tuhan. Habakuk 2 ayat yang ke-4 mengatakan, sesungguhnya orang yang memusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Percaya dulu, pengertian baru datang. Bukan mengerti dulu baru percaya, tapi percaya dulu kepada Yesus Kristus Tuhan. Percaya jalannya, percaya janjinya, percaya segala yang terbaik Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Maka di kebelakangan pengertianmu akan datang. Firman Allah dalam Ibrani 10 ayat yang ke-35 mengatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menanti kamu. Jangan lepaskan kepercayaan saudara. Dia yang berjanji adalah setia, tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Mengapa kita tidak boleh goyah dalam janji Tuhan dalam hidup kita? Karena kita percaya He is sovereign God. Dia Allah yang berdaulat. Dia tahu apa yang dia perbuat. Dia tahu apa yang sedang dia kerjakan. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Jadilah kuat, jadilah beriman, jadilah percaya. Sekalipun kau gak memahami apa maksud rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya, tetapi saudara dan saya dapat mempercayai hatinya. Tuhan tidak mungkin dapat dimengerti dengan pikiran kita yang kecil. Tapi Tuhan dapat kita mengerti, dapat kita percayai dengan hati kita yang mengandalkan Dia. Hari ini, apapun keadaan saudara, apapun situasi, musim apa yang saudara sedang hadapi. Mungkin ini menjadi musim yang berat, mungkin menjadi musim di mana saudara banyak bertanya-tanya tentang Tuhan. Atau bahkan mungkin ini musim di mana uncertainty, gak jelas, gak pasti. Semuanya serba abu-abu. Tapi saya bilang sama saudara, Dia Tuhan tetap membimbing jalan saudara. Sekalipun melalui lembah kekelaman, gada dan tongkatnya menyertai saudara dan saya. Bagikan kabar baik ini untuk mereka yang sedang kesulitan memahami maksud dan rencana Tuhan. Dan jangan lupa untuk tulis kolom komentar di bawah apa yang saudara sedang tidak mengerti, dan tutup dengan iman saudara. Agar siapapun yang membaca, mereka boleh sama-sama memahami kebaikan Tuhan. Dan mereka boleh sama-sama dikuatkan oleh perkataan saudara. Yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Tundukkan kepalamu, rasakan kebaikannya. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi,
tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satupun kan terjadi, dengan bangga tanpa Allah peduli. Mari bawa hatimu, bilang sama Tuhan, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah sambil angkat hatimu, angkat tanganmu, sama-sama kita bilang sama Tuhan, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari sama-sama bilang sama Tuhan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli, Allah mengerti, amin. Dia berjanji dia akan peduli sama saudara. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, Allah. Sambil angkat tanganmu dengan lembut, sama-sama bilang sama Tuhan, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti segala persoalan yang hari ini saudara sedang hadapi. Dengan iman percaya, tak akan pernah dengan lembut lagi. Jadikan lagu ini sebagai doa percaya saudara. Allah mengerti, Allah peduli
takkan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri saat Allah mengerti. Mungkin hari ini saudara merasa tidak ada yang mengerti sama saudara, tidak ada yang peduli sama saudara, tidak ada yang memahami perasaanmu. Kau merasa ditinggalkan, kau merasa diabaikan, kau merasa tidak dikasihi. Dan mungkin kau menatap hidupmu dan berkata, buat apa saya hidup? Buat apa saya ada di dunia ini? Toh gak ada yang peduli sama saya. Toh gak ada yang sayang sama saya. Toh dunia hanya memandang berdasarkan kepentingan semata. Hari ini saya merasa Tuhan gak peduli sama saya. Tuhan gak sayang sama saya. Saya mau bilang sama saudara, kalau ada satu hal yang Allah gak bisa lakukan, satu hal itu adalah berhenti mengasihi saudara. Berhenti mempedulikan saudara. Kalau ada satu hal yang Allah gak mungkin bisa lakukan, yaitu melupakan kasih setianya sama saudara dan saya. Alkitab mengatakan, dapatkah seorang ibu melupakan bayi yang dilahirkannya? Kalaupun ibu tersebut dapat melupakannya, tidak dengan aku, kata Tuhan. Aku tidak akan pernah melupakan engkau. Tuhan mengatakan, lihat aku menuliskan engkau dalam telapak tanganku. Namamu tetap ada dalam hidupku. Tembok-tembokmu telah kubangun kembali. Raja Daud mengatakan dalam sebuah ayat yang sangat indah, sekalipun kedua orang tuaku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dalam sebuah perumpamaan anak yang hilang, bukan anaknya yang mencari papanya, tapi papanya setiap hari, detik pertama ketika anaknya pergi meninggalkan dia, maka semenjak itu papanya menanti di depan rumahnya dan berharap anaknya pulang kembali. Salah satu senjata terbaik iblis adalah mengatakan Tuhan gak peduli. Tuhan gak sayang. Tuhan benci sama kita. Tuhan marah sama kita. Itu adalah senjata terbaik iblis. Karena ketika yang punya surga diberikan sebuah gambar marah, benci, gak sayang, gak peduli, maka kita gak punya lagi kekuatan. Kita dilumpuhkan, kita dilemahkan, kita dikalahkan. Karena satu-satunya yang berharga dalam hidup ini adalah Tuhan. Tapi tahukah saudara, senjata terbesar iblis adalah intimidasi. Senjata terbesar Tuhan adalah kasih setianya. Dia mati di kayu salib. Dia mengasihimu, dia mencintaimu. That's why selalu dalam setiap renungan saya berkata, yang punya surga crazy in love with you. Itu bukan sebuah jargon, bukan sebuah kata-kata semata, tapi ada sebuah pewahyuan yang indah di kalimat itu. Bahwa Tuhan amat sangat deeply in love with you. Dia tergila-gila sama saudara. Bukan karena engkau cantik, ganteng, indah, berkemampuan, memiliki segala yang hebat yang dunia inginkan. Tapi sekalipun engkau terluka, engkau sampah, engkau hancur, engkau mengalami begitu banyak kegagalan, dirampok habis-habisan, sekalipun engkau berkeping-keping kehancuran dalam hidupmu, Tuhan mengasihimu. Allah mengerti, Allah peduli. Datang sama Bapamu di surga. Kalau ini doa saudara, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kanan, sama dengan para kru di tempat ini. Kita bilang Yesus mengerti, Yesus peduli. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Yesus mengerti, Yesus peduli, segala persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, sebab Yesus mengerti.